Nah, kemarin kita telah menjelaskan makna dari an-nasakh. Bahwa yang dimaksud dengan an-naskhu adalah raf'u hukmi dalilin syar'i. Ya, atau lafzihi bidalil minal kitab was sunnah. Mengangkat dalil yang syar'i. Hukumnya. Atau yang diangkat itu lafaznya. Ataukah? Mada ya kawan? Kedua-duanya. Tapi dengan syarat yang mengangkat itu adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma' tidak termasuk dalam hal ini. Demikian pula qiyas. Apalagi kalau perasaan, perkembangan zaman dan seterusnya. Yang demikian ini tidak termasuk dalam pembahasan an-nasikh wal mansukh. Lalu beliau berkata rahimahullahu ta'ala wan naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. An-naskhu ya, itu boleh terjadi secara akal. Ya. Terhapusnya satu hukum dan diganti dengan hukum yang lain secara akal terjadi. Boleh terjadi, ya. Adapun secara syar'i memang sudah menjadi kenyataan waqi'. Itulah. Paham ya, ikhwan? Jadi secara akal boleh, mungkin terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan bagi hambanya, ya kan? Terkadang di satu zaman ada suatu amalan yang menjadi maslahat yang kalau kemudian zaman berkembang, ya, zaman berubah, kemudian maslahatnya sudah berubah kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui aslah, yang lebih saleh, yang lebih mendatangkan kemaslahatan, maka Allah Subhanahu wa taala pun terkadang menghapus satu hukum lalu diganti dengan yang semisalnya ataukah yang lebih baik. Nah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau kami menjadikannya lupa, melainkan kami mendatangkan yang lebih baik ataukah yang semisalnya. Adapun secara syar'i waqi' terjadi sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. Amma jawazuhu aqlan. Adapun ditinjau dari bolehnya secara akal. Fali anna Allah biyadihi al-amru wa lahu al-hukmu. Karena Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah perintah dan miliknya lah hukum. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ar-rabbul malik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Malik. Rabb Al-Malik, yang memiliki. Dialah yang memiliki syariat, dialah yang memiliki hukum. Dialah yang mengetahui kemaslahatan yang ada pada hambanya. Falahu ayyashra'a li'ibadihi ma taqtadhihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mensyariatkan kepada hamba-hambanya apa yang telah menjadi keharusan hikmahnya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Wa hal yamna'ul 'aql ay ya'mura al-malik mamlukahu bima arada. Nah sekarang apakah secara akal itu mencegah, melarang, tidak boleh terjadi secara akal? Aya'mural maliku mamlukahu bima arada. Kalau seorang, kalau yang memiliki, ya, menyuruh yang dimilikinya dengan apa yang dia kehendaki. Dalam hal ini al-malik adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-mamluk adalah makhluk hamba. Nah, maka apakah kemudian salah, tidak boleh ya di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya apa saja yang Allah inginkan, tidak diperintahkan yang sesuatu alhamdulillah
Ya, yang awalnya diperintahkan kemudian dicabut hukumnya, terserah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seorang tuan yang menyuruh budaknya, "Hai budak, tolong kamu kerjakan pekerjaan ini ya di rumah saya dari pagi sampai siang." Ada orang lain yang melarang, "Jangan, kamu tidak boleh melakukan itu." Apa yang terjadi? Ya tentunya marah tuan ini. "Kamu apa? Ya, saya memberikan pada dia pekerjaan dan dia mampu mengerjakan itu, bukan merupakan beban yang berat, ya, dan dia menyanggupi, dan dia adalah budak saya. Kamu siapa? Yang melarang itu siapa? Apa hak kamu?" Nah, ya tentunya dia akan marah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh makhluknya. Maka Allah telah menetapkan di antara mereka ada yang baik, ada yang buruk. Allah telah menetapkan hukum di satu zaman yang tidak berlaku di zaman yang lain. Terserah Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Thumma inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi'ibadihi. Kemudian sesungguhnya keharusan dari hikmah Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, ayyashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyama masalih dinihim wa dunyahum. Ya, di antara keharusan dari hikmah Allah dan rahmatnya kepada hambanya, yaitu Allah mensyariatkan untuk mereka apa-apa yang Allah mengetahui, dan Allah itu maha mengetahui. Ya. Bahwa dengan disyariatkannya perkara itu akan menegakkan kemaslahatan. Yang maslahat itu dalam agamanya dan dunianya. Allah lebih mengerti. Nah, wal masalihu takhtalifu bihasabil ahwali wal azman. Sedangkan yang namanya kemaslahatan itu kan berbeda-beda. Ya, bermacam-macam kemaslahatan itu. Tergantung keadaan dan tergantung zaman. Tergantung keadaan dan tergantung zaman. Yang lebih mengetahui kemaslahatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah merubah hukum dari satu hukum ke hukum yang lain, maka tentunya Allah lebih mengetahui. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan pun agamanya, sehingga agama itu tidak lagi bisa berubah-ubah, dan apa yang telah menjadi syariat Allah itu telah menjadi syariat sampai hari kiamat, dan apa yang tidak menjadi syariat Allah, ya, itu tidak menjadi syariat Allah sampai hari kiamat, Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Nah, sehingga semenjak turunnya firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Maka dengan ayat ini Allah telah menetapkan apa yang ditetapkan oleh syariat ini terus sampai hari kiamat. Barang siapa yang menyatakan bahwa ada hukum yang Allah tetapkan, lalu kemudian tidak sesuai untuk diterapkan pada satu zaman setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dia telah menuduh Allah dan dia telah menyangka bahwa dia lebih mengetahui kondisi maslahat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'an fillah, fi dzatillah, wa ta'an fi syariatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Faqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslahu lil ibad. Terkadang satu hukum, ya, pada satu waktu ataukah satu keadaan lebih maslahat untuk hamba-hambanya. Wa yakunu ghairuhu fi waqtin na'am. Aw halin ukhra aslah.
Demikian pula hukum yang lainnya pada suatu waktu ataukah suatu keadaan yang lain lebih maslahat. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha bijaksana. Nah, ya, maha pemberi hikmah. Ini ditinjau dari segi akal bahwa memungkinkan untuk terjadi. Dan ternyata ketika ditinjau dari sisi syariat memang waqi' betul terjadi. Wa amma wuqu'uhu syar'an. Adapun terjadinya secara syar'i, ya, fali adillatin, berdasarkan dalil-dalil, minha, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami hapus dari satu ayat atau kami melupakannya, maka menjadikannya lupa begitu. Ya. Bukan Allah yang lupa begitu ya. Atau kami menjadikan para hamba itu lupa dengan ayat itu. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Maka balasannya adalah kami, ya, ma di situ masyartiyah. Maka balasannya adalah kami akan mendatangkan yang bi khair. Yang dimaksud khair di sini adalah akhyar, ya, yang lebih baik darinya. Au mithliha, ataukah yang semisalnya. Ya, Allah tidak mengatakan yang lebih rendah, tidak. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menafikan satu hukum lalu ditetapkan hukum yang lain demi kemaslahatan hamba, ya. Demi kemaslahatan mereka. Mereka akan merasakan nikmatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menggantikan suatu hukum ke arah yang lebih jelek, ke arah yang lebih rendah. Sehingga apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan maslahat yang besar bagi hambanya, lebih baik ataukah semisalnya, ya. Dan Allah sengaja menggantinya dengan satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal, al-ana khaffafallahu ankum. Al-ana. Nah, apa makna al-ana? Sekarang Allah telah meringankan dari kalian. Nah, yang kita sebutkan kemarin, ya, tentang peperangan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan dari hamba-hambanya, wa alima anna fikum dha'fa, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengganti, ya kan? Allah menyatakan al-ana, sekarang. Ya. Setelah Allah mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala merubah. Fal-ana bashiruhunna, maka sekarang telah terjadi perubahan hukum, silahkan kalian menyetubuhi mereka. Dan istri-istri kalian di malam hari Ramadan. Ya, padahal sebelumnya mada ya kawan? Tidak boleh. Ya, ketetapan hukum pada waktu itu. Naam, sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban berpuasa ini, hukum-hukumnya itu terjadi beberapa periode dalam hal perubahan. Sampai pada ketetapan apa yang kita ketahui dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sekarang ini. Kalau dahulu terjadi perubahan-perubahan itu. Nah, pada asalnya seorang apabila telah masuk buka puasa, dia dalam keadaan tertidur, maka di saat dia bangun dia tidak boleh mendekati istrinya. Ya, tidak boleh lagi bersetubuh,
tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum sampai kepada buka puasa yang berikutnya. Sehingga ini terjadi kepada sebagian sahabat, ya, yang menyebabkan mereka pingsan dalam keadaan mereka kelelahan bekerja di siang hari, ya. Kemudian dia pulang mendekati buka puasa, dia tanya kepada istrinya, mana adakah sesuatu yang bisa dimakan? Kata istrinya, belum, nanti saya carikan. Istrinya keluar, dia kecapean, tertidur. Dalam keadaan waktu maghrib telah masuk. Istrinya datang dengan membawa makanan, dia dalam keadaan tertidur. Wallahi laqad khibta wa khasirta, kamu sudah rugi betul wahai suamiku, iya kan? Ketika dia bangun tidak lagi boleh makan, tidak boleh minum. Nah, ya, tidak boleh mendekati istrinya, sehingga keesokan harinya dia berpuasa dan dia pun pingsan. Maka Allah Subhanahu wa taala merubah hukum tersebut. Ya, fa inna hadza nassun fi taghyiril hukmi sabiq. Ini merupakan nas terjadinya perubahan dari hukum sebelumnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu aku larang kalian dari menziarahi kuburan. Nah, al-ana fazuruha, maka silahkan kalian menziarahinya. Fahadha nasun fi naskhin nahyi an ziyaratil kubur. Maka ini nas, ya, dihapusnya larangan menziarahi kuburan. Baik. Ila huna ya ikhwan. Wallahu a'lamu bissawab.